wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi pendidikan jasmani dan kesehatan dengan materinya yaitu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Kita akan belajar mengenai pengertian jalan raya, keselamatan di jalan raya, klasifikasi jalan, dan aktivitas di jalan raya. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian jalan dan jalan raya, menjelaskan pengertian keselamatan di jalan raya, menjelaskan klasifikasi jalan, dan menjelaskan aktivitas di jalan raya. Ini dia peta konsepnya seperti yang sudah diutarakan di depan tadi, bahwa kita akan belajar mengenai pengertian jalan raya, pengertian keselamatan di jalan raya, klasifikasi jalan, dan aktivitas di jalan raya. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian jalan. Apa itu jalan? Menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Oke, kita lanjut. Pengertian jalan raya. Nah, ini dia ya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Ciri-ciri jalan raya yaitu digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara, penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan. Pengertian keselamatan di jalan raya. Nah, ini ya, siswa yang berboncengan 3 dan SD. SD ya, siswa SD ini tidak boleh ya nak ya. Dan ini juga kita ada ibu-ibu yang berboncengan dan melanggar lampu merah. Dia berdiri di atas jalan penyeberangan jalan. Nah, itu seharusnya tidak boleh karena ada batasnya tuh di belakang ya. Jadi, keselamatan di jalan raya yaitu suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan. Klasifikasi jalan. Nah, jalan di sini dibagi menjadi 4 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 mengenai jalan. Jalan dibagi menjadi 4 yaitu jalan arteri. Jalan arteri dibagi lagi jadi 2, ada arteri primer dan sekunder. Jalan kolektor dibagi 2 pula, ada jalan kolektor primer dan kolektor sekunder. Jalan lokal dibagi 2 juga, ini jalan primer dan jalan lokal sekunder. Dan terakhir yaitu jalan lingkungan. Oke, kita akan pelajari materi tentang jalan arteri. Yang pertama tentang jalan arteri primer. Jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke-1
dan kota jenjang kedua. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri primer adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan rencana kurang dari 60 km per jam. Lebih dari 60 km per jam. Lebar badan jalan lebih dari 8 meter. Yang ketiga, kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Keempat, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. Kelima, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. Keenam, jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Nah, ini yang jalan arteri sekunder. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dan kawasan sekunder. Kawasan sekunder lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor sekunder adalah kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam, lebar jalan lebih dari 7 meter. Jalan lokal primer. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dan persil, kota jenjang kedua dan persil, kota jenjang ketiga dan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dan kota jenjang di bawahnya. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal primer adalah kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam, lebar badan jalan lebih dari 6 meter, jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Jalan lokal sekunder. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Jadi ini udah masuk ke daerah perumahan ya. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal sekunder adalah kecepatan rencana lebih dari 10 km per jam, lebar jalan lebih dari 5 meter. Jalan lingkungan. Nah, ini jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Ini sudah mulai masuk lingkungan rumah kita ya, di kompleks perumahan. Nah, sekarang kita belajar aktivitas yang ada di jalan raya. Yang pertama adalah pejalan kaki. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki, ataupun menyeberang jalan. Kewajiban pejalan kaki. Jadi pejalan kaki itu memiliki beberapa kewajiban, di antaranya yaitu berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Ini contohnya misalnya kalau nggak ada trotoar ya. Yang kedua, menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan, misalnya zebra cross dan penyeberangan orang. Nah, ini dia ya. Yang kedua, aktivitasnya yaitu bersepeda. Bersepeda adalah salah satu moda transportasi menggunakan sepeda. Yang ketiga, berkendara dengan bus. Bus adalah kendaraan besar beroda digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah yang banyak. Istilah bus ini berasal dari bahasa Latin omnibus, yang berarti kendaraan yang berhenti
di semua perhentian. Keempat, berkendara dengan sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sendiri sangat populer. Kenapa? Karena harganya yang relatif murah dan operasionalnya juga cukup hemat. Nah, demikian anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa belajar, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M dimanapun kalian berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.